Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi wa rahmatihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama di hari Jumat, tepatnya tanggal 20 Sya'ban 1440 Hijriyah ini, kita senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah Allah, bulan pembebasan dari jilatan api neraka, dan bulan keberuntungan agar kita semuanya mendapatkan rahmatnya, ridhonya, dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, kami akan menyampaikan tema mengenal sedikit tipu daya setan. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, "Asy-syaitanu yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan itu mengalir ke dalam tubuh anak Adam, manusia kita semuanya, majrad dam, lewat aliran darah kita masing-masing. Apabila kita tidak memiliki benteng kekuatan iman dan takwa, maka setan lewat aliran darah itu akan menipu daya kita, akan mengganggu ibadah kita, akan menjadikan kita sebagai pengikutnya, bahkan kita akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kenalilah setan lewat mana saja, kenalilah setan sebagai musuh kita, kenalilah agar di dalam menghadapi bulan suci Ramadan nanti kita semuanya mampu menutup, membatasi, menstop, menghentikan segala macam pintu-pintu setan yang senantiasa menggerogoti kita semuanya sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ibnu Abbas menyampaikan, yadkhulu syaitanu fi suduril jinni
kama yadkhulu fi suduril insi. Setan itu masuk ke dalam hatinya makhluk Allah yang bernama jin, sama dengan setan itu masuknya ke dalam hati manusia. Kita semuanya sama masuknya. Fayuwaswisu fi sudurihim. Kemudian setan itu membisiki kejahatan di dalam hati kita semuanya. Setan itu membisiki segala macam kesehatan, kejahatan, membisiki segala macam kemaksiatan, membisiki segala macam kenikmatan yang dibungkus dengan segala macam kebahagiaan dalam rangka agar manusia termasuk jin, termasuk makhluk Allah yang bernama jin itu senantiasa menjadi pengikutnya, bukan menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Fa idza dzakarallahu hassa wa idza dzakarallahu hanasa wa kharaja fi sudurihim. Apabila manusia, apabila kita semuanya termasuk jin itu berzikir kepada Allah, khanasa, setan itu lari, wa kharaja min sudurihim, dan setan itu keluar dari hati manusia yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menjalankan sholat 5 waktunya, berzikir, membaca Al-Quran dan apa saja, maka setan itu akan lari dan keluar dari hati kita semuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 6, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian semuanya. Hai manusia, fattakhidhuhu aduwwa, maka anggaplah, maka jadikanlah setan itu musuhmu, jangan pernah jadikan temanmu. Siapa saja yang menganggap bahkan menjadikan setan itu musuh kita, maka kita akan selamat, kita akan menjadi hamba yang soleh, kita akan senantiasa mampu membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Oleh sebab itu, tanda-tanda orang yang bodoh dalam kajian pada Jumat kali ini ada 4. Alamatul jahil arba'ata asya'a. Tanda-tanda umat baginda Rasulullah yang bodoh itu ada 4 perkara. Yang pertama, al-ghadhabu min ghairi syai'in. Pemarah, mudah marah, mudah emosi tanpa ada sebab yang melatar belakangi. Mudah terpancing emosi, sedikit-sedikit gerundel, marah, mencaci maki, mengolok-olok orang lain, menghujat, menghina orang lain. Tanda-tanda manusia yang tertipu daya di dalam hatinya, senantiasa digerogoti setan, di dalam hatinya senantiasa dikendalikan oleh setan, di dalam hatinya senantiasa setan yang menempel di dalam hatinya karena dia mudah marah. La taghdab, Rasul menyampaikan falakal jannah. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi, jangan senantiasa mau menang sendiri, karena orang yang seperti itu adalah yang mampu mengendalikan amarah. Lakal jannah, berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda-tanda orang yang bodoh adalah ittiba'un nafsi fil batil. Senantiasa menuruti hawa nafsunya dalam perkara yang batil. Diajak melakukan amal kebaikan, enggan. Diajak melakukan zikir, wirid, istighosah, berjamaah, yasin, tahlil, ikuti jamaah pengajian apa saja, enggak. Dan tidak mau mendekati majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat dan lain sebagainya. Yang ada di dalam lubuk hatinya sudah terkontaminasi dengan bujukan rayu setan.
hatinya dikendalikan oleh setan, maka hatinya yang ada adalah mencari kepuasan hawa nafsunya, mencari kesenangan dirinya, mencari kenikmatan hanya untuk dunia belaka. Tidak ada hidup akhir di alam barzahnya, tidak ada kehidupan kebahagiaan di alam akhiratnya. Yang adalah sing penting seneng, sing penting puas, sing penting bahagia hanya di dunianya saja. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa cenderung mengajak hal yang negatif, dosa dan kemaksiatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali hamba-hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tanda-tanda orang yang butuh yang nomor 3 adalah infaqul mal fi ghairi haqqin. Membelanjakan harta yang tidak ada manfaatnya. Membelanjakan harta hanya untuk kepentingan dan kepuasan batinnya saja, tanpa memperhatikan kemiskinan yang ada, tanpa memperhatikan siapa saja yang membutuhkan dari uluran tangan kita. Tidak pernah bersedekah sedikit pun. Oleh sebab itu menjelang bulan suci Ramadan, jauhi godaan setan lewat sedekah kita. Jauhi godaan setan lewat sifat murah kita. Jauhi segala macam setan yang bercokol di dalam hati kita ini lewat mudah senantiasa berbagi, bersedekah. Sebab orang yang bersedekah itu akan terselamatkan dari 70 macam bala dan bencana. As-shadaqatu tudafi'u sab'inal balaya. Orang yang benar bersedekah, orang yang ringan bersedekah, orang yang senantiasa mau berbagi kepada orang lain akan tertolak dari 70 macam bala dan bencana. Maka sekali lagi, tanda orang bodoh adalah jangan memperturutkan hawa nafsunya, termasuk jangan belanjakan harta benda kita hanya untuk kepentingan pribadi kita, tapi untuk kepentingan orang lain, membantu orang lain. Insya Allah kita akan tidak pernah tipu daya setan. Yang terakhir adalah yang nomor 4, khilatu ma'rifati shadiqihi min aduhi. Sedikit mengenal siapa temannya, sedikit pula mengenal siapa musuhnya. Maksudnya adalah yahtaru ta'atillah, yahtaru ta'atas syaiton ala ta'atillah. Ia lebih memilih taat, tunduk patuh kepada perintah setan daripada tunduk patuh terhadap perintah Allah. Jika kita senantiasa enggan beribadah, enggan berbuat kebaikan, enggan menuju ridha Allah, baik ibadah hablum minallah maupun hablum minan nas, ketika enggan melakukan ibadah apa saja, ritual apa saja, justru kita bermalas-malasan dalam ibadahnya, maka kita sudah terkontaminasi hati kita sudah kena bujuk rayu setan karena tidak tahu, tidak mampu mengenal siapakah teman kita, siapakah musuh kita. Padahal jelas musuh kita adalah setan, teman kita adalah orang-orang yang soleh, orang-orang senantiasa melakukan kebaikan, dan termasuk orang yang senantiasa melakukan kebaikan adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, menyongsong bulan suci Ramadan ini, baginda Rasul menyampaikan as-siyam junnatun malam yahrubha. Puasa adalah benteng bagi siapa yang mampu menjaganya. Puasa adalah perisai bagi siapa yang mampu memeliharanya. Mumpung 10 hari lagi, bisa jadi 9 hari lagi bulan Ramadan akan tiba, bentengi hati kita, bentengi iman kita dengan senantiasa melakukan amal soleh apa saja, dengan senantiasa
berbuat baik kepada siapa saja dengan senantiasa bermurah senyum, berbagi kepada siapa saja, dan jangan pernah diperbudak oleh hawa nafsu kita, godaan setan. Insya Allah di bulan Ramadan nanti kita akan temukan surga Allah, kita akan gapai rahmat Allah, kita akan dapatkan ampunan Allah, dan tentunya yang kita tunggu-tunggu adalah kita semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah karena mampu membentengi diri kita lewat puasa kita, amal soleh, amal kebaikan apa saja sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat